La 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 la. Hey Jude, Barcelona rolling to the stone. Selamat datang di Box to Box Football Show. Sebelumnya kami dari Box to Box mengucapkan maaf kalau ternyata pas di play meledak. Itu tadi tidak mencerminkan ini ya sikap redaksi ya. Iya bukan. Hanya Itu bukan mencerminkan sikap kami, karena kami mencoba netral. sikap admin. Adminnya soalnya suka seenaknya. Bener. Saking seenaknya dia memancing kerusuhan di timeline saya. Tapi pakai akun yang lain kan Pakai ya. akun yang lain. Maksudnya notif jadi rame nih tiba-tiba gue jadi si paling Barca nih gue gara-gara lu. Kaget gue bangun-bangun, lah kok 1100 like apaan nih gue. Itu yang masuk ke lu, belum ke gue. Iya makanya kan, Iya kan? makanya kan. Nah itu Ini kan konon ini juga ya, admin ini menyalahgunakan kewenangan akun Instagram Box to Box ya. Abuse of power nih jatuhnya. Kok tiba-tiba kok ada Box to Box nge-like di sini. Nah, biar makin dekat dengan klien nanti soon ke depannya. Alasan. Gitu. Emang klien-klien yang jualan gitu. Tapi ntar kita bahas ya soal El Clasico. Cuma pengen ini aja ya, pengen cross check sekalian. Ini episode ke-30 ya. Yoi. Box to Box Football Show ke-30. Aduh. Tanggal 30 nih. Tanggal syutingnya 30. Apalagi yang 30 ya? Hah? Oh Liverpool. Liverpool Forest. Menang. Liverpool menang. Ada lagi yang 3-0 nih kira-kira? Ada yang menang juga gak? Merahnya menang gak tapi? 3-0, ada 2-0. Bremen 2-0. Ada apa lagi ya? Arsenal 5-0. Brentford 2-0. Oh Manchester yang mana nih? Yang blue lah. Red mah Jawa Tengah. Yang kayak gini, yang kayak gini nih, Manchester is blue. Manchester Itu apa sih? Doku sama Anthony. Bocah tantrum. Bocah tantrum senangnya mukul kan dia. Kirain ini nih pacarnya. Kita bahas nanti ya. Kita pengen ngebahas dulu soal tragedi Kanjuruhan ya. Ada kerjasama Box to Box sama AKRI, betul ya? Akri ya ngomongnya ya. Iya. Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia dengan event Harapan Kanjuruhan itu buat ningkatin awareness soal stadion yang masuk ke standar internasional kayak gimana sih gitu ya. Kalau kita kasak kusuk Fafifu Waswesus tentang standar internasional, nah ini dikasih tahu caranya gimana. Karena semua yang sering dibahas juga sama kita di Box to Box soal infrastruktur, soal safety management juga. Regulasi dari fasilitas stadion, dari rute ya. Bukan cuma masuk, karena biasanya yang diatur lagi-lagi di Indonesia itu masuk. Tapi keluar dibiarin aja. Bubar, kelar pertandingan bubar, pemain evakuasi, supporternya bebasin. Padahal kalau yang benar itu rute keluar dipikirin. Betul. Ya biasanya kan? Tuh kalau di Inggris tim home biasanya dikeluarin tuh dihabisin dulu ya kan. Terus yang away ditahan, ntar yang away dikawal biasanya sama polisi kayak gitu. Ya dan juga safety procedure yang bisa dimainkan di Roblox masih bisa semua orang bisa main? Itu udah launching jadi udah bisa dibuka. Tadi ada ininya kan QR-nya bisa di scan atau di bit.ly garis miring harapan Kanjuruhan dengan H dan K-nya gede. Betul, jadi ini kan misalnya nontonnya di gadget ya pakai gadget lain ya untuk bisa ngebuka. Kalau nonton di TV langsung aja di scan. Yoi. Dan ada juga kabar 7 Aremania perusak kantor Arema FC saat demo Kanjuruhan bebas. Ya mereka udah bebas. Wow, kirain cuma tackle yang bebas. Cara gue. Ini tuh yang ini ya, yang waktu itu dikritik Arema cepet banget dihukumnya kalau nggak salah ya. Aremania dihukumnya cepet banget. Yang mengkritik tim sendiri, ngerusak itu sendiri, tapi yang di stadionnya yang tragedi Kanjuruhan lama prosesnya gitu. Iya, dan skor 3-0 itu bukan cuma skor ya, tapi hasil menang kalah didapatkan oleh Inter Nusantara karena 3 kali menang beruntun dan sekarang mimpin klasemen. Ini awal musim yang luar biasa loh untuk Inter Nusantara ini. Sebenarnya musim lalu juga gitu sih. Musim lalu musim lalu 3-0 juga. Musim lalu match keempat tuh di puncak klasemen. Nah, musim ini kemarin jadi kita menang 2-1 lawan Tokyo, menang 2-0 lawan Bengaluru Dure di home. Nah, makanya di pertandingan berikutnya Inter Nusantara tuh tur Amerika Serikat. Kebetulan lawan 2 tim Amerika ini Serikat. baru yang sulit nih. Manhattan sama Angelenos. Manhattan kemarin kan finalis. Manhattan tuh yang Del Ramos bukan sih? Iya Del Ramos. Benar. Gue taunya itu ya. Karena sering golin. Tapi kalau Inter Nusantara kan bahas solsing terus ya. 2 gol, 1 gol sama Segara Biru di injury time. Dan juga
bakal tanding lawan Manhattan itu jam 8 pagi hari Rabu. Betul. Jam pagi ya. Soalnya kan mainnya kan di Manhattan. Oh di Di jadi Manhattan waktu kan malam. Amerika. Jadi nyesuain ya. Yoi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih pasti udah penasaran banget ya kita mengulasnya kayak gimana nih soal Klasiko dan juga ada Manchester Derby. Tapi kita mau ngomongin dulu yang akan terjadi sebenarnya malam ini kalau nggak salah, ya kan? Pas ini direkam ya. Ini direkam. Kita kan nggak tahu ini naiknya kapan nih, tergantung Waldo kan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kaget ya datangnya tayangnya pagi atau kadang meleset jamnya. Gue disalahin. Ya kan? Itu biasanya Waldo tidur apa Tiduran. enggak. Kan kita kan Bang ini kok ini sih jamnya beda-beda. Sama sebenarnya. Kalau Waldo tidak lupa. Do, Emang udah malamnya belum apa Do? sih? Gitu kan. Biasanya kita Iya. ngechat Waldo gitu di grup kan, balasnya siang. Iya Tiduran, bang, Bang. udah baru banget siang. Gue udah set jam 5 Bang. Udah saja. Tapi aman ya. Emang ada apa malam ini? Senin malam ya? Pengangkatan Atau- Ballon d'Or Erling Haaland. Yakin lo Erling Haaland yang menang? Haaland dong jelas. Nah karena kalau cewek udah pasti dong. Aitana. Udah pasti, mutlak. Aitana. Aitana Bonmati udah Iya pasti lah, karena fine, kan gue udah fine. bilang nggak ada yang pernah sedominan ini gitu. Maksudnya menang champion, La Liga, World Cup dan best player semua. Temennya Alexia Putellas Putellas. no Putellas chance nggak lah, gitu kan? No chance lah ya. Nggak paling mendekati Samker lah. Gitu maksud gue nggak semutlak ini. Iya. Nah Ballon d'Or yang Samker itu ini nggak ya, pedulikan juruhan nggak ya? Kan Mas. Orang iya Mas Re. Mas Rek. Ya. dimulai ketularan. Bahaya nih tuh kan nggak duduknya minggu depan. Ya, makanya itu gara-gara tukeran. Oh Biasanya gara-gara gua di tukar. sini kan. Oh itu kursi lu ada dropletsnya. Kursi itu emang. Iya. Berarti gua Tapi yang ini yang putra nih, yang masih jadi perdebatan karena pastinya karena orang bosan Messi. Selain fans Messi akan berharap Erling Haaland. Haaland lah. Ya nggak sih? Lu milih Haaland cuma karena lu katanya nggak suka Messi. Nggak. Kok ada orang nggak suka Messi? Di samping gua Ronaldo fanboy ya. Cuman apa yang Haaland prestasiin dari musim lalu bahkan kemarin performance masterclass sebelum mengangkat bola emas itu udah menunjukkan dia wajar. Enggak, tapi pantas lu nggak suka juara Messi. dong. Ini gua harus gue lurusin. Enggak, nih. bukan gak suka Messi. Karena kan lu bisa suka Ronaldo, mengapresiasi- tapi lu suka Messi bisa gua juga. mengapresiasi, yes, Messi is a GOAT. Oke, fine. Fine deh. Yes, he's got, dia menang inilah apa segala lupa. Cuman bukan berarti performa dia musim lalu dibandingkan dengan Haaland yang musim lalu bisa treble pertama. 1 gol 1 pertandingan. Satu gol satu pertandingan. Oh, itu rata-ratanya. 56 pertandingan 55 gol. Berbagai kalau nggak salah macam deh. rekor dia juga lakuin kan di Premier League dan juga di UEFA Champions League. Jadi ini udah pasti jelas dia dong gitu. Apa? Lu mau apa sih? Maksudnya ini FIFA nih, gue udah benci banget sama FIFA. Ini tuh mau bikin apa sih? Mau Sebuah bikin seakan-akan statement. kayak- mau Waldo bikin benci seakan-akan FIFA. kayak, Oke, Messi. Hashtag Waldo benci FIFA. Nih, Enggak, Bang. ini kayak seakan-akan kayak Waldo benci Messi, FIFA. Messi kayak oke bersama PSG enggak ini terus bersama Argentina oke gua angkat trofi terus tiba-tiba gua terjatuh terus habis itu gua ke MLS, gua berhasil sama MLS. Terus kayak Banyak itu dong seakan-akan berhasilnya dia. pengen dibikin video TikTok yang lagunya kayak I fell love you. Katanya nggak benci Messi. Iya, ini Nah, narasinya penjelasannya narasinya tendensi. haters banget. Enggak gini. Enggak, karena kan Sobat gini, aja. Haaland itu dibilang not a big game player. Nah, not a big game player tapi kemarin big game gak? Nah, Kemarin nunjukin gak? Kemarin nunjukin parah. gak big game? Fans Iya, MU iya. nih. Parah. Enggak, tapi banyak Maksud lu MU enggak, tim tapi- kecil? Tapi kemarin nunjukin kan di Gila. big game. Maksudnya not a big game player gimana? Dia nunjukin kok dengan kualitas golnya. Gini ya Gitu Waldo. loh. Jadi di setiap Ballon d'Or itu ada namanya pajak Piala Dunia. Dari World kita lihat Cup tax. dekade ini aja dari 2000-an lah sampai 2023 sekarang itu cuma 2 kali doang yang gak juara Piala Dunia itu menang Ballon d'Or itu 2010 sama 2014. Siapa? 2002 berhasilnya Ronaldo jadi Ballon d'Or. Padahal kalau kita lihat tuh Ronaldo di musim itu cuma 6 gol kalau nggak salah. Iya. Di musim Iya. itu ya. Itu Di- musim Di- Real Madrid cedera, juara di- kan ya? cedera. Zidane itu kan? Nah, di 2010 tuh yang pengecualian tuh juaranya Spanyol ya. Itu yang menang Ballon d'Or tuh siapa? Gue lupa. Yang mana? deh. 2000 2010. 2010 Messi. Oh Messi. Messi lagi? Padahal juaranya Bukan Iniesta. Spanyol. Padahal Xavi Iniesta jadi Iya. ini. Oh Snyder juga bagus kan? Iya, Itu 2000. Iya, World Cup. Snyder juga. Finalis 2014 2014 itu yang menang tuh tunggu lo 2014 Ronaldo. 14 Ballon d'Or. Padahal yang juara dunia kan Jerman. siapa waktu itu? Jerman kan? Nah tapi kalau lu ngomong pajak Piala Dunia 2010 juara dunianya nggak dapet. Iya, kecuali 2010 Oh, dan kecuali. 2014. Sisanya 2002 Ronaldo, 2006 Cannavaro. Cannavaro bahkan seorang Cannavaro. back yang susah dapat award ya. 2018 Luka Modric meskipun gak juara tapi kan performa Piala Dunianya Oh, iya. bagus. Bahkan Jadi
kita UCL dan La Liga. iya, jadi kita kalau ngomongin pajak Piala Dunia itu tuh selalu ada sebenarnya dari dulu. Berarti Haaland nggak mungkin dong. bukan jadi Norway bias. lolos aja enggak ke Euro. Iya, ya kalau di tahun Piala Dunia ya wajar aja pemain yang juara Piala Dunia Tahun yang dapat kalau menurut gua. Lihat dari rekam jejaknya FIFA Tapi sejauh kan ini. Messi golnya penalti semua, Bang. Tapi gini. Gak semua Piala dong. Dunia. Lu jangan haters Berapa gitu dong. penalti Tapi dong? ini sebelum gua ngomong gua nanya sama lu, performa Messi selama Piala Dunia Enggak. itu luar biasa apa enggak? Iya, Man of the match semua game. Semua game nggak sih? He's good. Gua apresiasi, gua ngakuin dia hebat di Piala Dunia. Bahkan tanpa Messi gua ngerasa Argentina kesulitan. Oke. Di final pun menurut gua juga performanya juga nggak jelek kok. Dia kan sama kayak Bellingham juga kan clutch player kan? Yes. Cuman permasalahannya ini tuh perbandingannya, makanya kan kita juga mesti tahu kan Ballon d'Or ini ya udah dari kapan tahu box selalu bahas lah Ballon d'Or ini mengukurkannya dari apa sih sebenarnya? Betul. Kalau misalnya Voting teks, kan? kalau Ya, iya kan popularitas kalau misalnya berarti. teks dari Piala Dunia ya percuma dong kayak misalnya kayak si Haaland udah nyetak berapa puluh gol dan apa-apa tapi ternyata gagal juga dapat gitu loh. Tapi ini kalau kita ngelihat kemarin kan UEFA Player of the Year ya. Kalau aja ini adalah Golden Globe-nya bagi Academy Awards. Berarti Haaland dan Aitana. Harusnya. Ya, harusnya kalau secara itu karena Haaland dapat. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, kalau entar ternyata Messi yang dapat keputusan nih, bisa jadi Haaland menang UEFA itu sama seperti tiba-tiba ada award untuk Lewandowski Iya. Tuh. waktu itu. Iya. Jadi Itu hiburan itu aja. best Apa? best striker, best Striker, forward ya. gitu Nah, lah tiba-tiba ada best forward. Itu Nah, kita akan lihat tuh kira-kira kayak gimana. Tapi terlepas dari tadi misalnya Pajak pajak Piala Piala Dunia atau kita kan pasti bias karena kita bosen Messi terus. Kalau secara performa aja nih, fair-fairan kita nilai, Ros, Messi atau Haaland? Sebenarnya tuh menurut gua Ballon d'Or tuh condongnya tuh lebih kepada headliner sebenarnya kan. Ya maksudnya yang paling Jurnalis kentara berarti. namanya gede gitu kan, karena nggak bisa dibungkiri bahwa pemilihan Ballon d'Or tuh pakai voting gitu. Voting tuh kan kadang-kadang nggak pakai nggak pakai nalar gitu ya. Jadi tapi kayak popularity bias contest. gitu ya. Iya. Oke. Popularity contest menurut gua. Jadi gua kan Tapi udah- itu kan yang milih kapten, masa Haaland nggak ya dikenal? tetap Enggak. aja ada biasnya juga. Gimana? Jurnalis yang Oh, jurnalis juga. Masa jurnalis nggak 100 tahu? jurnalis 100 jurnalis terbaik dunia di peringkat FIFA-nya. Oke, jadi secara singkat Tapi sebelum kita menurut- masuk pertandingan, menurut- Messi atau Haaland? Menurut gue nih ya, sorry ini agak panjang iya. nih, Oke, gue oke. harus mengeluarkan ini. Gue udah Oke. pernah bilang soalnya dari zaman si podcast mati surinya si Dex tuh, footballier. Mati suri Iya, sementara dia ya. Dex sama Mildan. Mildan. Oke. Gue kan bilang harusnya tuh Ballon d'Or tuh kalau mau bisa lebih bagus ya harus pakai nggak voting, harus pakai argumentasi kualitatif gitu loh. Tapi siapa yang nilai? Dia, Panelis? biar nah tapi harus ada panelis yang panelis Kayak itu Oscar ada argumen gitu. iya ada argumen ada kontra argumen sampai kemudian keluar kesimpulan gitu kan. Nah menurut gue itu tadi Ballon d'Or tuh yang kentara tuh headliner aja gitu. Kalaupun misalkan Messi sama Haaland nih, menurut gue Messi secara performa itu di Piala Dunia luar biasa banget. Yes, Gak ada Messi yes. gak jadi Gua juara akui. dunia Argentina menurut gua gitu. Karena kan kita lihat gitu key player pertama dia nggak bikin gol, kadang-kadang dia ngasih gitu loh, dia Ya. yang bawa bola sampai depan, dia yang ngumpan gitu. Yes, Itu kan yes. beneran inilah Best player bener dia. best playernya Argentina di Piala Dunia. Cuman Piala Dunia kan cuman sebulan gitu loh. Sementara Konsistensi dari satu Haaland. musim, treble itu kan sepanjang musim gitu loh. Cuman balik lagi, kalau yang dibicarain adalah konsistensi sepanjang musim, apakah yang harusnya diangkat adalah Haaland gitu. Karena buat gua Haaland itu ya bagus, tapi dia cuman end produknya City. Jadi gitu bagian loh. dari sistem doang. Harusnya Oke. harusnya yang paling ngaruh ke permainan gitu Berarti loh. Rodri dong. Either Rodri atau Oke. Gundogan. Oke, ya kalau kita gini aja, kalau lu voter, Gua antara Rodri apa Gundogan. wow, jadi nggak akan dua itu. Gak akan dua itu. Oke, Dex. Karena Messi, dua itu Messi. headliner Messi, gitu. Messi. karena pajak Piala Dunia. Ya lu selalu protes pajak Piala Dunia, it's always there. Pajak Piala Dunia. Plus ada pajak satu lagi, pajak GOAT, Messi Ronaldo. 2010 Oh. gak Ada- juara Messi yang dapat. 2014 Ronaldo gak ngapa-ngapain, Ronaldo dapat. Gue punya contoh di mana tidak ada pajak Piala Dunia tapi cuma performa yang ngaruh. Tapi dia headliner juga sih, Rivaldo 99. Itu Barcelona aja bahkan gak lolos ke lolos dari fase grup Liga Champions kan. Ya. Nggak ada Piala Dunia juga. Because he was Rivaldo. Iya gitu. Rivaldo tapi sepanjang musim dinilainya gitu dan emang jago banget. Gue ketika itu kecewa Beckham nggak menang, cuman ya Rivaldo gitu iya. Oke. Siapa sih Beckham, Rivaldo mah? Rivaldo lupa gue siapa lagi siapa.
Oke, Dua orang itu. kalau kita lihat ya, kita nggak tahu sih ya. Ini karena kalau kita ngomong juga ntar udah ada hasilnya dong. Pas ini tayang bisa jadi udah ada hasilnya. Pasti Jadi pasti lihat aja Messi. kira-kira gimana. Lu ngejinx kan? Enggak, bukan ngejing, pasti Messi. Ya itu udah cerita fairy tale FIFA Karena aja. kemarin ketemu orang tuh Itu gue pasti ketemu Messi. siapa ya waktu nobar Barca Madrid. Bang udah bocor bang Messi Aitana gitu. Tiba-tiba bocornya mana? Emang Anda orang dalam FIFA. Tapi bocor. tapi ya kan diwakili oleh banyak lah kita. Tapi yang selain jelas pasti ini publik Indonesia tuh nyecer perwakilan Indonesia milihnya siapa. Nggak ada. Oh, nggak iya. ada. Nggak ada. Udah, tadi kan gue udah nyelurusin. Sekarang tuh Oh Ballon d'Or iya. itu French Football, ada 100 jurnalis Oh iya. terbaik FIFA. Kalau itu mau zaman dulu, Kalau Ballon nggak d'Or bisa FIFA. ya. Nih Ballon makanya d'Or. kenapa Oke. gue bilang ini Messi, ini tuh kayak dibikin ceritanya tuh ntar Messi balik lagi ke Prancis nunjukin ke PSG nih gue bilang menang nih. Oke. Itulah, udahlah. Oke. Nah Tapi ini ada Golden Boy juga kan? nah iya. Ini dia. Nah ini dia. Dan mungkin saja sosok yang ini mungkin akan dapat Ballon d'Or suatu hari. Karena kalau tidak kena cedera parah, gua rasa umur 20 tahun, debut El Clasico, Yes. babak pertama dikantongin sama Gavi. Yes. Tapi agree. ternyata dia membuktikan bahwa yang dibilang tap in bisa jarak puluhan meter. Dengan gol yang luar biasa dan bikin Madrid bangkit dan dia yang hayo. Ya kan? Yes. Kayaknya dia hard carry Real Madrid tuh. Jude Bellingham. Punggung dia sakit kemarin ke guru Pegel singa ya? kemarin. Iya, Dipijitin pegel. beneran. Pegel. Jude Bellingham silakan. Jude Bellingham. Kalau lu mau Ini mulai dari mana nih? Bahas apa nih? Jude Bellingham. Udah berkali-kali gue bilang, Jude Bellingham ini different breed man. Gak serius, gue gak bohong. Bukan dari Padahal, sisi ingat gak waktu dulu emang bagus ya Bang Jude Bellingham. Kita udah ngomongin kita Madrid, udah sebelum ngomongin, Madrid. kita udah ngomongin Jude Itu kan Bellingham kata sebelum dia emang Madrid. sebagus apa Jude Bellingham. Wajar dong, itu Kok kan nomornya dipensiunin? Nih lihat. wajar dong, itu kan sebelum ke Madrid ya. Gue kan ragu ya. Oke. Gue kan ragu skeptis sama orang Inggris yang datang ke Madrid. Oke. Britania, sorry. Oke. Britania. Cuman man Jude Bellingham man. Ya, tapi jujur babak pertama waktu lawan Barcelona itu emang bener bahkan gue nge-tweet di media Madridista ya Gavi playing very well, benar-benar Ya, bagus, bagus, banget. bagus. Outstanding. Termasuk tackle yang itu ya, yang Tackle orang yang bilang bagus penalti banget. padahal bersih. Yes, outstanding, benar-benar bagus banget. Itu Bellingham tuh benar-benar di pocketing, bro. Benar-benar dikantongin. Kantongnya Gavi tuh nggak cuman alat gak cuman obat Kunci. penahan pemarah ya. Tapi ada Bellingham juga. Cuman Tapi akhirnya dia menggeliat dan akhirnya jebolin kantongnya Gavi. Yes, itu dia when it comes to the mentality dan juga calmness. Man, Bellingham is number one, man. Itu gua nggak nyangka sih gol pertama bisa dia berani nge-shoot kayak gitu. Walaupun satu sisi gua ngerasa di babak kedua Barcelona juga udah mulai kelihatan beda ya. Dari permainan tuh beda banget dari babak pertama yang emang mereka gua bakal ekspektasi Barca pasti bakal main compact karena itu gimana caranya biar bisa ngunciin perannya Bellingham gitu. Karena ya simple buat gituin Madrid, emang simple buat matiin pergerakan Madrid itu simple. Pertama, Madrid gak punya striker, itu satu. Terus kedua, Ya Jude Bellingham is a striker, just like Scott McTominay in United. Scott McTominay. Ya maksudnya Ya, lebih ya. mengancam gitu. Ya, terus habis itu yang kedua, Vinicius dan Rodrigo ini bukan pemain yang emang biasa bermain di tengah atau yang biasa menusuk ke dalam. Maksudnya ya posisi perannya tuh striker mereka belum terbiasa gitu dan ya easy buat Barcelona apalagi mereka mainin Cancelo sebagai right back, Araujo dimainin juga. Jadi lebih compact di bagian tengahnya dan itu Bellingham pun juga dikunci sama pergerakannya Gavi, satu sama Fermin Lopez bahkan mainnya bagus banget. True. Outstanding. Di babak pertama tuh Toni Kroos di-expose abis-abisan. Gitu gua tuh makanya ngerasa waktu pada saat sebenarnya gini, ada permasalahan formasi sebenarnya menurut gua. Karena pertama tuh kemarin menurut gua kalau di saat lu udah tertinggal 1-0 sama Barcelona, itu menurut gua Toni Kroos belum bisa peran Toni Kroos di situ benar-benar nggak bisa, bukan nggak works ya, tapi nggak terlalu efektif lah di situ. Karena lu butuh pemain yang punya physical dan juga punya progresi bola yang bagus di situ. Dan itulah perannya Modric dan juga Camavinga di babak kedua. Yeah. Gimana Camavinga tuh bisa gantiin Gila Mendy, sih. Ferran Mendy ya. well fine. Camavinga gila Kroos sih. masih main, oke. Tapi nggak lama abis itu Kroos diganti Modric dan itu terlihat sekali progresi bola Madrid tuh lebih lancar. Vinicius juga lebih enak buat bagian di sisi kiri gitu. Bellingham juga lebih kebantu karena ada perannya Camavinga dan ya satu sisi emang Bellingham itu jadi MVP-nya ya. Cuman gue ngerasa gue mesti apresiasi Camavinga berkali-kali kayaknya deh. Karena gue nggak pernah ngelihat pemain yang selalu outstanding setiap jadi pemain substitusi gitu. Di big game juga. Always on the big Final game. Piala Dunia. Final Piala Dunia Right? satu, yes. Abis itu waktu itu pernah Liverpool juga waktu Madrid 5-2. Ya benar, betul. Abis itu Real Madrid, Barcelona kemarin lah.
Bahkan dia main bukan di posisi dia yang sebenarnya gitu. Dia main di posisi left back, jadi left back inverted di situ. Dan itu man gila, Kamavinga man, I don't know what to say man. Ya gue selalu gue nge-tweet, ya gue ngerasa banyak yang jealous sama klub gue. Karena I'm so sorry man, tapi man you can see Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham, Federico Valverde, Dani Ceballos, Nico Paz gitu kayak I'm sorry to say man, but Ini baru domba ini. greatest midfielder. Iri sama tim lu, wow. Jadi gini sih, kalau gue lihat di awal pertandingan kan, sebelum pertandingan Safi bilang kan, ini biasanya El Clasico tuh ada yang melakukan dan ada yang responsif sebenarnya. Yes. Itu sebenarnya yang terjadi di El Clasico sebelumnya, bahkan dari zaman Pep Guardiola lawan Mourinho kan, di mana Mourinho lebih responsif. Tapi di El Clasico kemarin gue ngeliat ada kesamaan sih antara Barcelona dan Real Madrid. Keduanya sama-sama nggak inisiatif di babak pertama terutama. Agree. Nggak ada number 9-nya, Lewandowski nggak main dari awal kan. Joe Felix sama siapa? Ferran Torres di Ferran depan. Torres. Nah, di Real Madrid juga nggak ada penyerangnya. Joselu juga nggak main. Sama sisi sayapnya itu dikuasain sama fullback yang sebenarnya harus cut inside dulu untuk nggak alami buat cut inside kayak Joao Cancelo sama siapa sih di Barcelona tuh? Yang di mana? Balde. Kiri. Balde. Balde. Terus Ferland Mendy dan Dani Carvajal yang menurut gua itu kalau lihat heat map ya beberapa kali dapat bola di depan tapi nggak bisa menyelesaikan peluang gitu. Si siapa? Semua fullbacknya, Semuanya, padahal semua semuanya tuh menyediakan wide-nya tuh dari si fullback itu. Nah di babak kedua baru respons taktik tuh dari dua pelatih dan gua ngelihat 3 gol itu nggak ada yang taktikal sih sebenarnya. Gol pertama, Iya kan, nggak ada yang taktikal tiga-tiganya loh. Bahkan gol Bellingham pun ya ada yang pertama ya itu berbau spekulasi. belum yang pertama tuh yang shoot dari jauh itu kan itu Enggak, sumpah itu gue kira Tchouaméni. clearance-nya Gavi. Gavi ya. Gue kira Tchouaméni Jadi, karena iya, Tchouaméni iya. golnya kayak gitu Jadi waktu World Cup kan. Sequence-nya tuh sequence pertama tuh Tchouaméni nendang dari jauh dan emang benar kata Bang Rossi. Dan gue juga emang ngerasa di saat Madrid ini di saat Madrid udah ya mereka udah stuck nih. Gue udah ngelakuin apapun taktikal tapi ya Barcelona have a solid defensive dan emang solid banget di tengah gitu. Dan ya udah mau gimana pun ya gue dengan individual brilliance gitu. Dan Madrid punya 3 pemain yang emang bisa long shot bagus. Dan ya itu salah satunya Bellingham, Tchouaméni dan juga Valverde. Sequence pertama tuh sebenarnya Tchouaméni nendang duluan, tapi di tepi sama Ter Stegen. Abis itu corner, gak lama permainan ball positioning dan lain-lain. Terus Kamavinga kalau nggak salah gue lupa crossing, Gavi nge-clearance, Bellingham dapat space kosong. Itu bahkan kalau lu lihat sequence golnya, itu Bellingham tuh sebelum itu dia ngelihat ada space kosong. Itu salah satu brilliance-nya dia. Dia bisa tahu nih ada space kosong dan lain-lain dan juga bisa attacking threat-nya bagus. Attacking positioning-nya juga bagus. Di gol pertama dia ngelihat space kosong langsung di shoot dan itu gol. Gue juga nggak nyangka sih itu kayak golnya kenceng banget, itu kenceng banget. Jadi lu tiga-tiganya sepakat, nggak ada tactical individual sebenarnya. brilliance. Individual brilliance. Less tactical. Dan yang kedua juga gue ngelihat tactical switch yang bagus itu cuman Ferland Mendy diganti sama Kamavinga. Iya. Itu ya works banget. Jadi menurut gue horor buat fans Barcelona itu horornya Israel kan. Ya. Tapi kalau horor buat kita Israel. Wah, Ngapain takut sama Israel? Udah ditahan berapa lama tuh? Gila. Pasti udah dimikirin tuh. Ditahan berapa Wah, lama kalau tuh? misalnya Madrid menang nih gue akan pakai jokes ini nih buat gue kaitin sama Israel. Ros, kalau tadi kan udah diwakili sama Rossi ya dan lu udah ngetit juga soal individual brilliance. Nah, gue pengen nanya sebenarnya Ilkay Gundogan. Ini menarik ya karena dia baru masuk di Barcelona ya dan udah bisa mengkritik ruang ganti. Ya mau gimana pun dia treble dan sering juara. Clutch player juga, sering menentukan gelar juara bahkan sosok ini. Dan dia punya visi, ya dia bisa melihat bagaimana gue akan gerak ke arah sana. Padahal bolanya gak ke situ awalnya. Iya dia udah tahu. Dia udah tahu bisa bakal ke ngebaca. situ walaupun coba di clearance. Gue agak inget gol Alvarez lawan Kroasia ya kalau nggak salah. Iya. Yang Iya, ditabrak tapi tetap gol gitu. Tapi kan punya kejelian untuk melihat bagaimana dan arah bola akan jatuh ke sana. Betul. Ini kaitan yang tadi dulu ya, yang bisa ngebaca. Itu gue pernah baca kutipannya Pep Guardiola kalau misalkan di dalam tim lo punya pemain yang kan pemain ada 2 dia bilang. Pemain yang profisien gitu on the ball, tekniknya bagus. Ada juga yang mungkin gak bagus itu, tapi dia bisa ngebaca sebuah jalannya permainan sebelum terjadi gitu. Nah, kalau lu punya 2 pemain dengan tipikal kayak begitu, itu hidup lo bakal mudah banget gitu. Nah, kata Pep Guardiola. Nah, itu gue mungkin kemudian ngerasa bahwa karena Ilkay Gundogan bisa dua-duanya gitu ya, itu kenapa dia kemudian jadi pemain penting gitu buat Pep Guardiola gitu. Dan cuman
kemarin tuh gue ngelihat Barcelona nggak bisa dibilang jelek juga, apalagi kalau lo ngelihat babak pertama gitu loh. Cuman konteks yang diiniin Gundogan mungkin dia bukan kritik keras ya, lebih kayak lo bisa lebih dari ini gitu loh sebenarnya yang dia rasa ya kan. Soal reaksinya ya. Iya, karena dia bilang kalau di ruang ganti gue ngelihat sih ya banyak kok yang kecewa, cuman gue expect harusnya lebih marah dari ini gitu. Mungkin ini perkara naikin mentality ya. Cuman kan balik lagi project Barcelonanya Xavi ini bahkan belum 2 musim gitu loh ya, dan bahkan banyak banget yang naik tuh dari squad junior gitu loh Barcelona B gitu. Emang masih tahap awal lah, jadi gue pikir sebenarnya bagus kritiknya tuh kayak otokritik gitu ya jatuhnya. Cuman nggak harus dilihat sebagai payah mentalitinya, enggak gitu. Dia cuman bilang gue lihat banyak pemain kecewa, cuman gue harap harusnya lebih marah dari ini gitu ya. Biasalah otokritik kayak gitu, cuman tinggal naikin level aja gitu. Oke, harusnya lebih marah dari ini. Apakah ini juga yang harusnya disampaikan ke ruang ganti Man United ketika mereka tumbang dari rival mereka Man City dengan skor 0-3? Ya nih, derby Manchester terlalu easy buat City. Ini padahal gue yang bikin judulnya nih. Ya kan? Iya, masokis kamu. Tapi ini karena Dex fans Leeds United, gua akan membiarkan 4-1. Iya, selamat. Congratulations, semoga promosi lagi. Berapa sih sekarang? Semoga promosi lagi. Peringkat 2. Peringkat 2 sekarang. Gua akan tetap pada Rossi nih soal disorganisasi dan soal struktur yang memang ini dikeluhin Rossi mulu di Twitter dan di sini. Karena Rossi, gue pernah baca tweet lo gitu ya. Kayaknya kalau ngomentarin Højlund kalau nggak salah, ya bukannya dia yang jelek atau siapapun pemain yang jelek, tapi memang sistem atau struktur yang ada yang jadi masalah. Jadinya pemain tidak menunjukkan potensi atau nggak bisa fit in ke sistem yang juga nggak jelas gitu, Ros. Iya, maksud gue kemarin tuh kan juga ada yang box ID. Gue sorry ngomenin tweet ya. Soal perbandingan individual antara Haaland sama Højlund gitu kan. Terus gue bilang bahwa ya kalau yang satu emang udah main di tim yang pakem, yang satu kayak aimlessly working alone, gue bilang kayak gitu loh. Dan jadi lu nggak bisa langsung bandingin satu individu dengan individu lain karena tempat mereka bekerja tuh situasinya beda banget, apalagi kalau ngomongin sistem dan taktik gitu loh. Karena apalagi James Bond bilangnya kan. Iya, karena 007 nih Højlund dan Anthony. Kalau misalkan karena gue inget Odegaard gitu ya, ketika kemarin terakhir yang lagi lawan Norwegia yang di game itu Haaland juga dikritik abis-abisan karena kayak dribbling ngapain sih gitu. Terus kemudian Odegaard itu ngoper kemana ya, balik lagi secara sistem sama secara struktur tim Norway itu beda sama City sama Arsenal gitu. Makanya kemudian mereka jadi terlihat jelek gitu. Jadi gue pikir gue udah ngomong apa ya kemarin ya, itu tuh rame lah gue bilang tuh banyak karena kalau nggak salah lu lebih ngekritik Ten Hag sih yang gue lihat. Iya juga. Kenapa lu kayak sekarang ngerasa nggak percaya sama Ten Hag ya, atau apa kayak mendingan daripada lu maksain taktikal lu, mendingan lu manfaatin pemain yang dia sempat bilang soal pressnya bagus. Tapi kemarin kita lihat ada banyak space. Betul. Jadi gitu. Sebenarnya gue pada akhirnya kalau misalkan sebuah tim mainnya jelek itu mau nggak mau pasti tanggung jawab jatuh ke pelatih gitu. Even gue kan juga bukan Ole out dulu ya. Gue mendukung Ole, cuman gue mengkritik Ole bahwa lu udah tahu nih tim lo nggak bisa ngebongkar low block, ya udah jangan paksain main transisi cepet terus gitu. Karena nggak bakal semua tim bakal main pakai high block gitu loh. Dan gue ya pasti ada lah gue kritik. Nah makanya kemudian Ten Hag tuh kan awalnya gue ngelihat bahwa ketika taktiknya bener, terus kemudian pemain eksekusi salah, oke gue bilang eksekusi. Cuman dalam beberapa pekan terakhir kelihatan bahwa ini bukan cuman perkara eksekusi pemain doang gitu, sistem sama taktiknya juga emang gak jalan gitu. Makanya kemudian gue lebih ke arah mempertanyakan gitu kan. Ten Hag nih gue yakin juga bukan pelatih bego gitu loh. Karena kalau lo pelatih bego, lo nggak bakal bisa ngebawa Ajax main serapi terus kemudian nembus sampai semifinal Liga Champions gitu. Itu udah ketahuan gitu sebenarnya. Cuman yang gue lihat, makanya gue mempertanyakan, kok lo bisa tim lo ini sedisorganisasi ini gitu, apa yang lo latih gitu. Makanya kemudian gue mencoba ngebedah, terus gue lihat bahwa Ten Hag dalam beberapa pekan terakhir itu emang selalu menekankan pressing buat regain bola gitu. Nah, ketika lu pressing buat regain bola gitu kan, caranya begitu terus, gimana lo mau megang kontrol atas pertandingan gitu. Karena lu berharap tim lawan nguasain bola, lo rebut, terus kemudian lo serang ketika space-nya masih kosong. Nah, kemarin ketika ngadepin City sengaja kayak begitu.
Gitu. Jadi biarin gue di press gitu ya, gue di press. Ntar ketika mereka maju, terus kemudian ada space kosong, itu yang diincar gitu. Gol kedua Haaland ya. Inviting press. Woi. Istilahnya tuh. Itu ya. Ini Pep aja ikut inviting dengerin press, Waldo loh. istilah Pep El Tipo Guardiola. ya. Sorry Istilah sebelumnya El gue Tipo. dikritik, gue kemarin dikatain tuh makan tuh inviting press keeper lu. Dia buat blunder kan si Sanchez. Gila. Sebenarnya bukan blunder sih, Waldo. dia maju ke depan. Robert Sanchez ya. El Typo Taktiko. Wah, gue tambahin. Iya nih. gitu. Lanjut. Jadi gue ngelihat bahwa ketika Man United nge-press berusaha untuk regain bola, City ngeliat oh ini ada space-nya. Jadi kita counter. Gol kedua kan kemudian Gol yang gue kedua bilang Haaland gitu ya, loh di tweet kemarin gue bilang yang kejadiannya kayak begitu. Nah, itu yang menurut gue kayak urutannya tuh kebalik Man Oke. United. Menurut gue harusnya sebelum lo ngomongin press gitu, gue bikin tuh di tweet gue coba. Jadi gue menurut gue tuh harusnya lo disiplin struktur positioning dulu tanpa bola gitu. Ketika disiplin struktur positioning tanpa bola udah bagus, baru kemudian urutan berikutnya adalah lo gimana caranya teknik dan profisiensi on the ball, entah itu ngoper. Iya. Pressing tuh Entah- kayak opsi intaran dulu lah Itu gitu. paling terakhir harusnya Iya. gitu. Jadi out of possession dulu, tanpa bola dulu, terus kemudian dengan bola on possession gitu ya tekniknya, terus kemudian baru terakhir baru pressing gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan lu pressing duluan, Dan Dan- yang lu lawan itu City. ya enggak. Tapi menurut gua ini berlaku nggak cuma buat City ya. Kalau misalkan lu latihannya pressing doang gitu ya, misalkan lu regain bola, terus kemudian lu nggak pernah latihan on the ball-nya gitu ya. Oh udah dapat bola. Finishingnya Sama aja kacrut bohong, sama gitu aja kan, bohong, nah, terus peluangnya gagal gitu. Terus kemudian ketika lu pressing, misalkan terus kemudian lawan breaking pressing lo dan lu gak pernah latihan out of possession gitu ya kayak yang kejadian kemarin strukturnya berantakan gitu loh. Lu gampang diserang juga gitu. Jadi makanya menurut gue sebelum pressing ya lu beresin struktur out of possession lo Oke. dulu sama on possession gitu. Oke, Dex ada komentar soal Ten Hag, terutama juga soal pergantian pemain karena Haaland diganti, Rashford. Itu Dibu Nggak. kan. Hah? Dibu kan. Gimana tuh menurut Haaland lo? keluar. Gue ngeliat sih emang di pertandingan ini yang paling kelihatan dari Man United itu adalah ketika mereka ngepres dan emang di invite juga sama Man City, itu bolanya ketika ke depan tuh space-nya tuh terlalu kosong aja gitu. Kelihatan gitu. Pemain tuh urutannya tuh nggak dilatih gitu loh sama Ten Hag. Lo habis ngepres, lo harus kesini gitu. Dan itu tuh terlalu rumit. Jadinya space-nya banyak yang kosong. Itu yang gue lihat. Organisasi sebenarnya lanjutin Rossi juga. Sama kalau gue lihat, lo perhatiin deh, Man United pas menang waktu lawan 3 pertandingan terakhir, itu mereka itu kan positioningnya lebih tinggi kan. Ya Tapi lo possession. possessionnya lebih tinggi kan. Positioning mah penempatan posisi. Possessionnya lebih tinggi. Tapi lo Possession perhatiin ya. deh, chance created mereka tuh rendah banget. Oke. Apa artinya? Artinya Man United kalau disuruh megang possession itu mereka nggak bisa mengkreasi ngerti. peluang. Kenapa itu terjadi? Gue juga nggak tahu kenapa Itu pertama. karena strukturnya jelek. Nah itu strukturnya Strukturnya jelek. jelek. Atau karena Bruno mestinya number 10 jangan di wide position. Iya, Kita balik dulu ya ke belakang ke musim lalu. Ada Oke. kemenangan beruntun Man United lawan Arsenal, Liverpool, Barcelona, lawan Newcastle di Carabao Cup. Ada kesamaan semua di situ adalah mereka possessionnya lebih rendah. Ya. Gue jadi mikir apakah kekuatan utama Ten Hag itu bukan possessioning, bukan bermain possession tapi bermain responsif, transisi gitu. Oke. Seperti yang terjadi yaitu kemenangan beruntun lawan Liverpool, Arsenal, Barcelona dan juga Newcastle gitu. Masalahnya ketika mereka bisa possession, kok mereka nggak ciptain peluang? Nah, itu yang gua pertanyakan ini Ten Hag nih masalahnya di mana kalau kayak gitu. Dan gua ngelihat mungkin selain harus bermain lebih responsif, ya memang jalannya Ten Hag di Ajax sama di Man United emang beda. Ten Hag sendiri kan ditanya, lo kapan mau bisa main kayak Ajax ya kan? Ada Iya, kan iya, pertanyaan. Dan kata Ten Hag, gue nggak bisa main kayak Ajax karena pemain yang gue punya sekarang Nah, ini itu beda dia. gitu. Jadi Lagian Ajax sekarang di papan bawah, buncit tapi kalau sama PSV 25. Ajaxnya Ten Hag dulu dengan Ajax sekarang itu emang beda. Beda, betul, betul. Manajemennya kacau sekarang. Dulu kan Betul. bagus. Betul. Kemarin tuh ini gue ngobrol sama teman gue si Bergas dari The Flanker. Sama keheranan kami berdua sama kayak Dex. Kok bisa Ten Hag yang jago sama struktur di Man United jadi berantakan kayak gini ya. gitu. Karena sebenarnya itu ada permasalahan sama rekrutmen gitu. Jadi ketika dia datang ke Man United terus kemudian banyak target utamanya nggak dapet nih, gitu kan. Akhirnya dia harus beradaptasi dong dengan skuad yang ada gitu kan. Ya udah deh, gue pakai plan B gue. Itu kemudian kenapa di Man United tadi dibahas sama Dex, dia gayanya lebih quick transition, bukan ngandelin possession gitu kan. Karena ketersediaan pemain yang ada gitu kan. Nah dari situ kemudian ketika dia ngeliat
bekerja nih cara kayak gini, apa gue lanjutin aja ya gitu loh, apa gue lanjutin aja ya di season kedua gitu. Nah itu yang kemudian terjadi, dilanjutin tapi ternyata nggak works gitu loh, cara itu nggak works. Karena kemarin tuh gue baca di Athletic ngebahas soal perbandingan antara Ten Hag sama Pep Guardiola. Di situ dibahas bahwa Pep ketika musim pertama caranya dia nggak bekerja gitu ya, dia kerepotan kan musim pertama di situ, dia sempat susah. Terus kemudian yang Pep lakukan adalah di musim keduanya adalah makin yakin sama filosofinya. Gue makin pokoknya harus kayak gini gitu. Jadi timnya yang menyesuaikan sama filosofinya gitu loh. Sementara Ten Hag gak kejadian kayak gitu, cuman balik lagi Pep punya kemewahan, ada yang manajemen klubnya bagus gitu loh. Sementara Man United punya duit bayangin 100 juta euro. Cuman maksudnya when it comes to the mau sign in player ini kita minta ampun gitu loh. Maksudnya itu perkara mencari rekrutmen yang tepat. Makanya kemudian ketika Guardiola pokoknya gue harus main pakai filosofi gue, pemain yang menyesuaikan gitu kan. Nah, Ten Hag ketika musim pertama akhirnya pakai plan B-nya malah dilanjutin di musim kedua. Maka United sekarang main pakai transition, terus kemudian terlalu long ball segala macam. Dan ketika mereka harus megang bola, yang gue lihat adalah logikanya adalah ketika lawan Arsenal deh, itu menurut gue taktik pintarnya si Arteta tuh. Jadi ketika United megang bola dari belakang, berharap di press, Arsenal nggak ngepres. Gue nggak mau ngepres, gue mid block aja gitu. Jadi Man United meskipun bisa ngalirin bola di belakang, tapi bolanya nggak ke tengah, karena udah dijaga gitu loh. Nah, itu banyak tim-tim kayak gitu sekarang lawan Man United gitu. Makanya gue bilang harusnya Ten Hag tuh emang kalau mau ideal nih, ya udah lu lanjut aja pakai filosofi lo, biar harusnya Man United. Tapi ini menarik menyesuaikan. Benar gitu. Kan lu bilang soal Pep punya filosofi, kasarnya dipaksakan tapi berhasil. Akhirnya pemain yang ngikutin. Jadi pemain masuk ke filosofi. Karena kan ini ayam atau telur ya. Betul. Filosofi atau memang menyesuaikan dengan pemain yang ada. Virsi juga nge-tweet bahwa United sama City ada perbedaan, ada gap yang cukup identity lebar sama mentality soal identity sama mentality. Tapi toh kalau ngomongin filosofi juga, pelatih yang berjaya di United, Ferguson, kan nggak ada filosofi gimana banget ya. Tapi mungkin identity mentality-nya ada. Nah mungkin MU akan sukses dengan pelatih yang tidak pakai filosofi tertentu mungkin. Maksud gue Ferguson tuh juga emang nggak punya filosofi tertentu. Tapi jelas cara mainnya dia itu ofensif. Iya gitu. Gue coba gue lupa deh Charity Shield, Community Shield 96 apa ya. Itu ada momen di mana Man United itu Eric Cantona itu striker ya. Mainnya ke tengah. David Beckham sayap kanan, mainnya ke depan. Gitu. Jadi sebenarnya Crystal Palace ke penonton. Nah, nendang gitu kan. Maksud gue mereka tahu struktur. Even di pertengahan tahun 90-an Ferguson tuh sebenarnya kalau lo baca-baca gitu ya. Dia ada sedikit inspirasi sama pertukaran posisi pemain karena dia dulu pernah ngelihat Madrid kayak gitu zamannya Ferenc Puskás. Wah, ini menarik nih. Gue pengen mencoba kayak begitu. Kemudian yang paling mendekati adalah ketika 2008 dia punya Tevez, Ronaldo, Rooney depan. Itu kan strikernya Tevez sama Rooney. Yang jadi tombak malah Ronaldo gitu karena permutasi posisinya gitu. Sebenarnya dia ada ide seperti itu walaupun mungkin nggak terlalu saklek. Jadi kebebasan pemainnya tuh lebih dikasih lah, nggak terlalu rigid gitu. Nah, ada gitu loh maksudnya Ferguson filosofinya ada gitu. Cuman makanya gue pikir harusnya Ten Hag tuh kayak lu punya belief sama cara main lo, filosofi lo, biar harusnya Man United yang mengikuti, jangan lu ngelanjutin plan B. Karena tadi si Virsi itu benar, gak ada identity, gak ada mentality. Karena sebelum dapat mentality, lu harus punya identity dulu. Karena kalau nggak punya identity, gimana lu dapat mentality gitu? Ini 96 nonton bola, ini 96 belum lahir. Nah, itu dia. Nih, Dok, tadi kan lu sempat ngomongin Haaland, ya kan? Erling Haaland nih 11 gol Haaland, 11 gol Manchester United ya? Sama, sama ada yang bilang itu salah tuh klasemennya berubah gitu kan. Old Trafford kan sempat ada masanya angker ya, home recordnya MU bagus, ternyata sekarang angker buat timnya sendiri. Theater of Nightmare. Theater of Nightmare bener, bukan cuma dream bener. In this Halloween. Iya. Pep lagi kan menyiksa Halloween. MU. Buat MU Halolos, bukan Halloween. Oke, boleh. Pep juga salah lu, kopinya salah lu kemarin. Iya. Tapi Pep nyiksa juga tuh ya. Enggak, Pep perlu nyiksa loh. Udah 3-0 dimasukin Doku kan masih. Iya. Udah capek orang. Tambah emosi. Haaland masih dimarahin, udah 2 gol 1 assist. Maunya gimana Pep? Itu udah berarti emang Haaland makanan empuknya United ya. Dan dia kan nggak unselfish tuh, masih. Iya, ngasih assist. Jadi kayak gini ke Foden ya. Silakan. Silakan selebrasi ya. Silakan selebrasi Foden. Iya, cuman ngomongin Manchester United tuh gue sempat
nge-tweet di box to box bola ya. Banyak sih problem PR itu masih banyak. Ya selain emang poin utama tadi Bang Rossi jelasin. Ya gue ngerasa gue nggak tahu ya, mungkin kalau Bang Rossi mungkin lebih tahu dalamnya Manchester United nih. Kan ada problem di bagian right wing, mereka tuh inkonsisten ya. Selain kita nggak usah ngomongin kontroversi dia dulu deh. Anthony. Ya, Anthony maksud lo. Anthony sama Sancho kan. Sebenarnya kan Jagonya itu- mukul. Ya, serah sama Doku ya. Cuman itu kan Atau jadi di luar bukti, juga, jadi problem cewek. juga sama ya. Gua nggak tahu Bang, gua ngerasa midfielder Manchester United tuh kayak nggak hidup sih. Sama kemarin lu setuju memuji nggak sih? Onana kan? Gua nggak Onana. Ya, Onana kita harus bahas dong. Onana dan Højlund menurut gua match kemarin tuh yang paling Bagus. terbaik di Manchester United. Onana Berapa bagus. kali Højlund tuh buset Kerja sendiri. kerja sendiri. Iya gila. benar. Walaupun satu sisi ya defensive Manchester City, Gvardiol terutama ya scanning defense-nya bagus. Dia tahu nih si Højlund mau passing nih, yaudah gue agak jaga jarak nih buat biar dia mau passing ke Rashford dan gagal, dan itu berkali-kali dilakuin sama Gvardiol dan emang permainannya eksepsional ya. Semua pemain Manchester City eksepsional lah, makanya nggak terlalu harus kita bahas sekarang karena emang Iya, permainannya iya. bagus gitu. Iya. Cuman Manchester United gue tuh nggak ngerti ya, gue ngerasa ya I don't know kayak nggak hidup midfieldernya. Gue ngerasa apakah emang Eriksen orang yang tepat berada di lini midfielder Manchester United? Apa Rashford, mungkin man. karena dengan pairing yang kurang tepat dengan McTominay? Bahkan gue juga kritik tentang defensive Manchester United. Gimana Manchester United udah 3 tahun bahkan kayak 4 tahun you can say pairing center back-nya tuh gak ada yang tepat. Iya bang. Gak ada, misalnya anggaplah lu udah nemuin Licha sama Varane. Sekalinya udah ketemu pairing yang tepat, cedera. Itu satu. Terus habis itu setelah itu level dari center back utama dengan center back yang ada di bench itu levelnya jauh banget. Beda banget dari Licha dan Varane, tiba-tiba lu ke Johnny Evans, ke Phil Jones atau Maguire. bahkan Maguire. Ya oke fine, Maguire is not that bad kemarin. Misalnya banyak yang bilang Maguire gak jelek-jelek banget. Oke. Evans Cuma maksudnya jelek banget, bukan Evans. berarti Rashford yang kemudian. bukan berarti dia tuh pemain yang emang bisa mengisi kekosongan Manchester United di saat center back yang lagi kosong gitu. Oke. Dan masih banyak lagi gitu kayak Oke. entah di Rashford yang masih Ya, belum Kenapa nemuin jati dimainin diri. terus gitu. Iya, kemarin banyak yang bilang bahkan atau lu yang bilang ya Bang, kalau nggak salah tuh Rashford nih kayaknya emang udah kena mental, it's better. Iya, Menurut iya. gue enggak, gue Iya. bilang emang Iya. lagi di bench dulu aja karena Oke. formnya Iya. lagi drop. Oke, ini udah kelamaan kita bahas Manchester Derby ini ya, masih belum tahu juga problemnya bagaimana menyelesaikan problemnya. Yang jelas ketika waktu lawan Sheffield butuh Diogo Dalot menit 77 gol, gue pikir susah Sheffield. Maksudnya lawan Sheffield susah kirain. Kan Newcastle bantai, terus lawan MU, terus lawan Arsenal kemarin. Arsenal menang. Gampang gitu, ternyata Edian Nketiah hat-trick gitu. Nah, terus Wolves lawan Newcastle, Wolves juga alot karena golnya Hwang Hee-chan bagus banget. Iya, Ya dari Totti Gomez, gocek bisa nahan gitu, keren banget di tengah guyuran hujan. Kemudian dia di Molyneux ya. Mourinho. Mainin. Molyneux. Terus Liverpool Forest 3-0, ini Luis Diaz nggak main karena ayahnya diculik ya. Iya diculik. Iya, iya. Ayahnya diculik, Kolombia cukup keras ya karena di Asia Tenggara Itu mungkin artikel khusus sendiri tuh di Athletic Iya, di baru Athletic. rilis. Iya, maksudnya Kemarin kan tuh katanya ada yang bilang kalau ada yang nemuin dapat 200 juta ya. gila. 200 juta Nggak, maksudnya di Kolombia culik orang tua, kalau di Asia Tenggara aktivis. Myanmar. Myanmar. Asia Tenggara, Myanmar. Vietnam kan banyak. Ada aktivis kejadian diculik Iya, kan. ada. Waktu itu sempat, dan Diego Jota tribute ke Luis Diaz ya. Iya. Dikasih jersinya gitu. Jersinya. Gue kan tadi syuting YouTube tackle bebas ya. Ah. Iya. Kata Apip, kenapa ini sih, kenapa kaos yang diangkat, kenapa Kaos nggak bapaknya di mana gitu. Bakal lebih kebantu, parah. Tapi yang jelas kayaknya Turner main FPL karena memberikan kemudahan untuk Salah triple captain kayaknya. Gue pakai Karena Turner, gue ada pakai back loh. Salah lagi. Karena ada back Iya, ini iya. loh, backnya Forest. Aneh ya. Gue startingin Turner, startingin Salah. Aneh banget. Gue ngeliat, saya nyetak gol. Pas Aneh gue liat replay, banget. aduh goblok banget. Gue si aja Turner Pickford, ngapain, gue gak anjir. suka Pickford, gue Si pakai. Turner ngapain anjir. Karena Salah gue kapten. Terus ini yang bikin bingung juga, selain Turner yang maju padahal ada back adalah Chelsea lawan Brentford. Nah kalau ini kipernya maju. Kiper invite press. Siapa kipernya? Nah ini gimana Robert Dex, lu kan Sanchez. juga kiper, ya lu back dan kiper lah gitu. Lu setuju nggak soal kiper maju kalau lagi tertinggal kayak Ya kan gitu? timing aja sih. Kalau di liga itu kan kalah. Lucu banget ya. Robert Sanchez. Gini ya, ini tuh kalau gue lihat kalau di liga itu kalau lagi kalah 1-0 itu kalah 1 gol lah gitu. Gue ngelihat sih risiko kiper maju dan kebobolan tuh ada dan bisa diambil sih kalau pertandingan liga ya. Iya. Karena kan
permutasinya kan poin dulu baru selisih gol kan. Menurut gua kiper tuh bisa mengambil resiko itu asal diizinin sama pelatihnya. Biasanya tuh kalau kiper maju kan angkat tangan dulu ke pelatihnya. Oke, Iya, apa atau enggak, kayak gitu. ada kode-kode memang dari Dari pelatihnya untuk pelatihnya, maju gitu kan. Karena tadi kalau pas dilihat dari dari counternya itu kan Maupai kan, Ya, Maupai yang Maupai. dapat abis itu bolanya dia unselfish ya didorong ke Mbeumo Mbeumo, yang menghancurkan FPL saya nih karena banyak yang masih bertahan dengan Mbeumo padahal Maupai aja dan gue rasa fans Chelsea akan merasakan bagaimana nyebelin Mbeumo karena di game itu dia dari lagi warming up aja bola digeser. Terus Iya, kartu iya, kuning. iya, Dia iya. belum main Belum main nyebelin. ada kartu kuning, Gue bayangin. Abis itu ngasih asis buat tim lawan. Parah tuh orang emang. Terus juga- Pantes dicekek sama Gendozi. Gue sometimes agak paham gitu loh. Gue ngerasa sebenarnya risikonya gede ngebiarin kiper maju pas corner ya, walaupun ada beberapa situasi di mana ketika misalkan lu ngincer kemenangan lagi seri gitu ya. Ya. Kasusnya Alisson Becker sebenarnya ya, sampai dia sampai golin gitu. Itu mungkin satu buat nambah jumlah, kedua dia bisa jadi opsi umpan karena Alisson Oke. Becker kan tinggi ya gitu dan Sanchez badannya juga tuh tinggi tegap sih. gitu. Robert Sanchez juga gitu. Nah, cuman gue tuh nggak pernah tahu alasan kenapa kiper harus maju. Apakah itu cuman sekedar buat nambah jumlah, jumlah. atau apa? Atau opsi umpan gitu. Ya kan suka ada kiper golin. Iya, itu dia. Provedel. Tapi di awal kemarin musim, iya kalau Lazio Provedel kan. itu kan kelihatannya konteksnya kayak ini orang udah sering dilatih nih kayaknya. Dari setup crossing Alisson itu udah Becker. kelihatan. Iya. Tapi emang Walaupun jarang sih gak setiap musim satu sih. iya. Dari checklistnya tuh menurut gua udah checklist semua. Lagi ketinggalan iya. Injury time iya. Jumlah. Kipernya tinggi iya. Nambahin jumlah iya. Jadi menurut gua wajar sih. kiper Wajar. maju Si itu. Robert Sanchez itu. Iya. Oke. Menurut gua. Dan kita geser ke La Liga, ini hasil aja gue bacain. Atletico ngalahin Alaves 2-1, Athletic Club de Bilbao imbang lawan Valencia 2-2, kemudian Rayo Vallecano lawan Real Sociedad 2-2 juga. Girona kembali menang, Girona di papan atas masih. Iya, nomor- Kalahnya lawan Madrid doang berarti ya Girona. berarti ya. geser Barca dong ya? Kan Iya. Madrid, Girona, Iya. Barca dong? Sebelum ini juga di atasnya Barca kan Girona. Iya, Iya kan? sebelum ini bahkan Madrid masih Peringkat peringkat dua, 1. Iya. Peringkat 2-nya Girona. Iya. Girona lawan Celta Vigo 1-0. Kita geser ke Serie A, Lazio Fiorentina baru main Selasa dini hari setelah podcast ini di take. Dan Juventus Verona ini 1-0 sebenarnya udah sangat membombardir dan ada 2 gol dari Moeskin yang dianulir. Salah satunya itu karena dianulir VAR ya, karena bolanya deflect ke Vlahovic yang cuma offset 1 cm tumitnya. Di kakinya ya. Hah? Kakinya tumit belakang itu ya. Tumit belakangnya. Ya tapi gue setuju sih, ini shout out untuk Ibam Hariri ya yang nge-tweet, gue juga lihat dan gue kan ini ya lagi mulai nonton Serie A juga Iya, lah. gua lihat tweet ya lu kan sih. udah mulai. Maksud gue ada kemungkinan sih ya, maksudnya wasit tuh gara-gara sering menguntungkan Juve, jadi dia tuh lebih concern gitu ngelihat keputusan-keputusan Juve Iya, gitu. bener. Tuh kan gue nggak dukung Juve ya, gue nggak menguntungkan Juve gitu. Harus Cuma membersihkan namanya secara iya, tidak cuma langsung maksud gue gitu. jadi fans Juve kesel juga loh. Kesel sih harus. Gitu. Walaupun memang apakah ada konspirasi nih agar Juve menang sehingga Allegri dipertahankan terus. Tapi untungnya menang Juventusnya. Untungnya kan. menang 1-0 Iya. menit 97. Cambiaso. Ya, pemain muda itu. Tapi Defense-nya bete oke. lah, pasti bete lah menurut gue. Defense-nya kayak mendingan. Apa? Juventus defense-nya Defense-nya. mendingan. Iya. Kalau kita sempat ngelihat Agati Dan tendang ke kita- gawang kosong kan ini mendingan banget ya. Dan kita juga udah lama nggak lihat Juventus peringkat 1 kan. Iya, Iya. sempat peringkat 1. Nah, kalau Ralat. sekarang tuh udah dikurangin. 2 Nah, pekan tapi berarti. dibalik kan? Sekarang Inter lagi kan? Sekarang AC Milan nggak sih? AC Milan atau Inter? Masih Juve? Masih di atas, masih di Masih atas. Juve ya? Hmm. Oke. Dan dari hasil coba lihat deh. Dari hasilnya juga ada Inter lawan Roma. Lukaku Ini ya? Lukaku kembali ya. Lukaku kembali ke Inter ya? Inter kan? Giuseppe Meazza Iya. kan? ah. Iya di apa enggak. kemarin tuh ada Di Inter. iya, Oh Juve, Milan. Inter dong Milan. nomor 1. Juve tuh sempat naik gara-gara menang Verona. Oh, iya. Juventus Gua 23 tahu poin. gua Serie A, bro. AC Milan 22 poin. Tapi Inter ngalahin Roma, Iya. makanya naik gitu. Nah yang Kemarin seru, itu fans Inter nyediain 30.000 peluit buat giniin Lukaku apa sih buat nyorakin iya Lukaku kalau pakai misalnya peluit. Lukaku Megang pegang bola, bola, megang bola. disemprit kan Ultras Inter Milan. Cuma yang gue lihat di Twitter itu ada orang videoin, ya jadi jualan peluit tapi sold out. Hah? Itu harganya 2 euro. Nah pertanyaan gue, kan kalau dibagikan 30.000 kok dijual? Iya kan? Mencari Ini agak, ini keuntungan. gue coba ya kalau misalnya ternyata lo tahu nih boleh tulis di kolom komentar karena gue bingung nih beritanya. Kok ada yang ngasih tahu itu dijual?
apakah dia korupsi? Ah. Sebenarnya dibagiin gratis. Hibah. Dijual gitu. Tiba-tiba dijual 2 euro aja lah, 2 paling euro berapa sih, murah. 40.000, 30.000 kan. Tapi kan tetap salah dan sold out. Mungkin dia memanfaatkan rasa FOMO orang. Lukaku tuh Lumayan itu 2 euro Titanic buat gitu. buat makan keripik turam di ini kan. Keripik turam. Tapi maksud gue gini loh ya, selain nama jam tayang yang kurang bersahabat ya, apalagi sekarang ada apa namanya, daylight saving itu ya, Daylight saving time. yang Daylight bikin saving time. jadi semuanya lebih mundur sejam. Kan kita ingin dihibur nih, ya kan? Tapi ada parkir bus pariwisata nih dari Roma yang membuat sampai menit 65, bro. Shotnya 0. Banyak yang bilang bosen gak ada yang Bilang, shot, gue iya. juga bilang. Maksud gue, lo kalau low block atau parkir bus nyerang kek atau transisi, Counter, iya. coba transisi. Sama-sama diem. itu ini balik ya ke game lawan City kemarin itu yang gua hebat adalah City itu main ya ketika United pegang bola di belakang gitu ya. Dia tuh posisinya tuh lebar gitu. Jadi dia ngepres Man United sampai ke back sama kipernya, tapi kedalamannya juga kejaga gitu. Yeah. Jadi misalkan Man United long ball ke tengah langsung ke depan itu pemain City tetap bisa antisipasi. Tapi Yeah. giliran Man United masuk gitu ya ke areanya mereka langsung rapet. Karena buat counter, nah balik lagi counter tuh cuman caranya nggak jelek. Jadi kalau misalkan lu low block bisa langsung counter Iya. sebenarnya. Walaupun Roma sama Asian pelatih, cuma kan ya pasti suruhan Mourinho juga kan. Iyalah. Dan ya itu Lukaku di satu stadion kenyataannya, dan akhirnya gol menit 81. 81. Markus Thuram. Turam. Yang Keripik punya Thuram. usaha keripik Thuram kalau kata Muktintut ya, akhirnya bisa berhasil meraih kemenangan dan naik lagi ke puncak klasemen Serie A, Capolista. Dan setelah itu ada Napoli Milan. Gue disuruh tidur sama follower-follower karena takutnya karena Juve 97. Inter 81, ya kan, kalau baru gol 4:30 pagi kan bete, ya kan. Ternyata 2 gol awal, gue nonton akhirnya, Giroud 2 gol nih. Gue pikir wah Giroud kan gue suka ya, wah ini kayaknya bantai akhirnya golin nih. ya, akhirnya Akhirnya Milan. golin dan 2, benar-benar dia tuh apa mismatch lah, dia beneran 2 kali sundulan yang nggak terkawal gitu kan. Terus Napoli sempat kartu merah juga di babak kedua si Nathan. Tapi dikejar 2 sama. Bahkan hampir Menit-menit kalah. akhir. Menit-menit akhir gitu. Enggak sih, kayak Politano golnya keren banget 5-1 kalau nggak salah 6-3. Tapi hampir digempur terus, Milan hampir kena comeback gitu. Bahkan Kvaratskhelia kalau nggak ketahan kakinya Mignon tuh gol menang. Nah, setelah Milan lawan PSG itu Calabria bingung sama Pioli, ternyata di laga ini juga Giroud bingung. Karena katanya pas 2-1 kita bingung nih soal nyerang bertahan dan gua bingung kenapa gue diganti. Nah, Leao juga bingung, Leao ya. Karena kenapa diganti nih? Skor masih 2 sama. Ada target 3 poin. Kenapa ganti gua? Maksud gua, Leao kan sangat krusial. Iya, Sangat bisa. ofensif. Kasih Sangat bola ke ofensif. Leo dan insya Allah. Bener-bener iya Leao dan insya Allah gitu. Leo dan Kitchen sink time mungkin. Ini ya. iya makanya. Tapi kitchen sink time juga butuh Giroud harusnya. Itu dia, makanya. makanya bingung, makanya Kenapa ada diganti? ada di Twitter, gue lupa info Serie A apa Serie A Laos apa siapa gitu. Babak pertama mukanya Pep Guardiola, babak kedua Pioli. Kan mirip. Aduh kalau kalah tuh, kalau kena comeback Ten Hag muncul. Untung nggak jadi. Dan juga hasil lainnya di Bundesliga, Leverkusen menang lawan Freiburg 2-1, Frankfurt imbang lawan Dortmund 3-3. Leipzig lawan Köln 6-0, Leipzig menang, dan Stuttgart nih Guirassi kalah ya lawan Hoffenheim 2-3, dan Union Berlin juga kalah sama Werder Bremen 2-0. Nah ini Bayern Munchen emang suka angka 8 ya, mengalahkan Darmstadt dengan skor 8-0, tapi yang menarik babak pertama 3 kartu merah. Dua Darmstadt ya. 2 Darmstadt, 1 Munchen, dan itu adalah Kimmich yang dimarahin sama Lothar Matthäus. Lu ngapain gitu. Iya. Dan maksudnya ini Darmstadt. Iya, Darmstadt doang. Bukan skor menit 85, skor 2-1 lagi unggul nih. Ya, slow Bukan aja. title race Bundesliga tahun lalu lawan Dortmund. Nah, dari akhir-akhir, dan Kimmich katanya sebenarnya bukan kartu merahnya kan, tapi dia masih absen lawan Dortmund. Iya ya, habis nol Dortmund. Iya, agak ngepur nih Munchen Tapi nih ya. kemarin Harry Kane hat-trick. Tuh. Nah, Harry Kane hat-trick. Cuma yang menarik juga adalah Spurs kan di puncak nih. Nggak Jangan-jangan masalahnya Harry Kane selama ini. Tapi sama kan sama Bayer Leverkusen? Apa, Poinnya poinnya sama. sama, iya cuman Iya, maksud kalau ya, sampai dia Spurs superior golnya. Iya. misalnya Iya. juara nih, jangan nih kayak jangan-jangan Harry Kane sumber masalahnya. Spurs juara. Ya nggak mungkin, cuma Nggak mungkin. Oh, kalah. enggak, 25 poin Kalah. Leverkusen. Oh, masih Arsenal Leverkusen, juara ya, masih Arsenal. Leverkusen di puncak. Belum, sabar, tahan, masih ada Spurs, sabar. Leverkusen 25 poin. Masih lawan Newcastle, Ross. Munchen 23. Oh iya iya. Masih lawan Newcastle, gue Bener. penasaran lawan Newcastle di James Park gitu kan. Dan ya tadi
soal Spurs juga ternyata on goal lebih banyak daripada golnya Richarlison. On goalnya Spurs. Tapi Ya, gitulah. si Son Heung-min jadi striker bagus banget. Iya. ternyata. Bisa. Sama ini ya, ini kita jarang bahas tapi gue cuma mau ini aja ya, mau heads up karena nggak asik banget Liga Prancis, Marseille lawan Lyon Gak asik banget. dibatalkan. Gak asik banget. Nggak asik banget maksudnya gue Iya, game itu maksud gue. batu ya, dilempar batu Iya itu bisa kan. dilemparin dan Fabio Grosso World Cup champion nih, sang Peluka. manajer bocor dan akhirnya mesti dirawat. Iya dibatalin. Ya itu jadi Liga Prancis itu sih menurut gue yang menarik itu karena ada hal menyebalkan. Yang kedua, Balotelli dia sama siapa sih Niang apa dia? Mbaye Niang. Oh yang Mbak ini Niang, yang dia Turki kan? Turki itu Liga Turki tapi- sorry. Aduh gue kok pikir niche ya. Itu penalti kan. Penalti Iya, maksudnya sulit. Balotelli gue cuma pengen lihat highlight aja gitu. Dia penaltinya sweet. Iya. Soalnya udah unggul juga kan. Tapi Iya, ironi tapi banget itu enggak dua dong, orang maksud itu gue. sebenarnya wonderkid AC Milan loh. Iya. Saudara tadinya. Sekarang Iya. jadi ya. Cuma kan kalau kata Mourinho Balotelli otaknya setengah. Ini tidak respect ya. Tidak respect lah, jangan kayak gitulah ya. Gitu kira-kira ya. Ajax udah pernah kita bahas kan, Ajax dibantai 5-2. PSV Ajax 25 ya 25. dan ada di dasar klasemen ada divisi. Tapi degradasi Itu nggak ya? itu Enggak tidak kali. jauh dari tim saya yang lain tuh Volendam Volendam. di bawah juga. Lah kok dua-duanya tim saya di bawah Ini semua. Volendam, Utrecht, Iya. Ajax. Ajax gitu kan. Lah ini kok Volendam Ajax di bawah semua. Rossi dan Coach Justin nih sedih Terus nih. gue kalau lihat pertandingan itu seperti yang gue tweet, kok tagar pertandingan PSV Oh, aja. Maksudnya kan maksud Dex kenapa nggak PSV Ajax? Tapi PSV aja. PSV Hashtag PSV aja. aja. Kan 3 huruf doang. Memihak nih sama Memihak. divisi ini. Itu jangan-jangan Ajax kalahnya gitu. Iya. Karena setiap Tiap tandang. lawan dia cuma aja. Misalnya Feyenoord Ajax, VI aja. kayak aja. Mungkin itu alasannya dari Dex dan Iza. Ya itu lah, kita ketemu. Jangan lupa subscribe Box to Box ya, buat yang di stadion juga. Seperti biasa nanti kita akan ngomongin FPL juga. Karena cukup sulit pekanan nih, gue sih mulai tergoda wildcard. Dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.